anak-anak setiap Sabtu perpustakaan gitu ya. Ini ada buku-bukunya buku-buku ngumpul di ya. sini. Kita punya mesin pencacah, ada salah satu subsistem PLTS dan air mandiri. Nah, Pak Taufik, sekarang kita ada di tempat apa nih? Baik. Saya lihat ada market. Ya. Kayaknya rumah Pak Taufik ya ini ya, Siap. sekitar lingkungan sekitarnya. Siap. Jadi tempat ini adalah studio Penjaga Nusantara. Kebetulan kita punya channel podcast juga gitu, Penjaga Nusantara. Kemudian di tempat ini ibu-ibu Senin Kemis ngaji, anak-anak setiap Sabtu perpustakaan gitu ya. Ini ada buku-bukunya ngumpul di sini. Bahkan kalau misalkan di tempat saya nggak muat ya di sini lebih banyak sampai anak tangga gitu ya. Nah, jadi ruang publik warga. Ruang publik. Kemudian ini adalah market, kebetulan mirip rumah Pak RT gitu ya. Dari 45 item pencegah krisis planet, itu yang nempel di rumah Pak RT ada 80%. Makanya karena Pak Gubernur sering meminta kita membuat stand pameran, kita coba bikin market, kemudian nanti akan kita beri tulisan sama nomor-nomor itu tadi, kan ada nomor-nomornya tuh untuk menjelaskan item-itemnya. Nah, salah satu item tambahan adalah kita punya mesin pencacah. Mesin pencacah ini buat Pencacah apa, ini Pak? untuk didedikasikan sebagai mesin untuk mencacah daun untuk alas kandang ayam supaya nggak bau. Karena kami sudah berpikir kawasan bahkan nasional, nanti bisa dicek di website kami, mitra replikasi kita sudah banyak untuk sister village. RW depan saya datangkan 100 ayam petelur. Nanti kalau sampai alas kandangnya basah bau, ini salah satu solusinya. Jadi kami berpikir tidak hanya untuk RT 8 saja, tetapi untuk Indonesia. Oh, jadi walaupun ada kandang ayam di lingkungan padat penduduk, tidak menimbulkan bau menyengat atau tidak enak ya di dekat rumah warga. Oke, sip. Nah, Pak Taufik, setelah tadi kita keliling nih, ada kolam ikan lele, ada kandang ayam, komposter, dan lain-lain. Saya dengar Pak Taufik juga punya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya? Betul, alhamdulillah warga kami RT 8 RW 4 Malaka Jaya dengan kita bergerak di survival arsitektur Indonesia ini ada salah satu subsistem PLTS dan air mandiri. Yang PLTS alhamdulillah sudah ada 10.000 watt di lantai atas kami. Itu kita dedikasikan untuk kolam kita ini, kemudian akuarium, lampu yang tidak di cover PJU, kemudian mesin pencacah daun tadi, kemudian freezer kita, sehingga warga ekonomi bergerak kita permudah, salah satunya dengan pembangkit tenaga surya yang sudah kita miliki. Kemudian juga ada beberapa fasilitas lainnya yang untuk membantu warga lah kita dedikasikan untuk itu. Oke, Pak Taufik, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Pak Taufik sendiri sebagai Ketua RT 8 RW 4. Mungkin ada pesan buat warga lain, Ketua RT yang lain agar lingkungannya lebih punya banyak kebermanfaatan atau mungkin sistem ekonomi sirkular seperti ini gimana, Pak? Ya, baik. Buat teman-teman Ketua RT yang lain, ayo bergerak. Kenapa? Karena kita harus memanfaatkan tambang emas di hadapan kita sendiri, yaitu sampah organik. Di tempat kami ada maggot. Maggotnya besar untuk ayam, maggotnya besar untuk ikan. Ikan yang besar, kepala yang dibuang, dalamnya dibuang, dicoper untuk maggot, untuk ayam. Ayam yang dikasih coperan lele kepalanya itu ya, itu telurnya membesar. Telurnya kita makan, kulitnya lari ke alas kandang, alas kandangnya 3 bulan sekali diayak menjadikan kompos untuk tanaman. Tadi maggotnya habis, frasgotnya untuk tanaman. Tanaman besar lari ke ayam, muter terus gitu ya. Ditambahin lagi ada PLTS. Makanya ayo teman-teman bergerak. Kenapa? Kalau bangunan ini atapnya bagus, dindingnya kokoh, pondasinya rapuh, pondasi ini tidak akan kuat menahan bangunan. Begitupun negara. Jadi poinnya adalah RT kuat, negara insya Allah akan hebat. Oke, keren ya. Berarti kurang lebih seperti tadi Pak Taufik bilang, ekonomi sirkular itu kayak tambang emas yang sebenarnya belum kita manfaatkan terlalu maksimal. Jadi harus kita lebih maksimalkan lagi ya. Betul. Lingkungan RT 8 Malaka Jaya menjadi bukti nyata seni bertahan hidup dari krisis iklim. Bukan tentang seberapa luas lahan yang kita punya, melainkan tentang kepedulian yang bergerak bersama secara berkelanjutan. Aksi ini juga sejalan dengan layanan multi internasional yang mendukung transformasi menuju green economy yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis tetapi juga menjaga kelestarian bumi. Juga harapan kami banyak masyarakat yang bisa mencontoh bentuk kepedulian lingkungan dari RT 8 Malaka Jaya ini. Jadi sudah tidak ada alasan buat nggak mulai sekarang dong. Yuk jadi bagian perubahan positif dengan langkah kecil yang berdampak besar.